Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah ini mohon maaf teman-teman ya, kameranya saya deketin karena sekarang lagi hujan besar gitu teman-teman ya. Takutnya audionya terganggu, tidak kedengeran, makanya kameranya saya deketin gitu teman-teman ya. Mohon maaf apabila video di kali ini suasananya agak kurang nyaman gitu teman-teman ya, karena mentok ya di muka ya. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan share video tentang bingung sensasi banyak sekali yang hadir gitu teman-teman ya, entah itu bagian kepala, bagian dada, bagian kaki, bagian perut. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, bingung dengan sensasinya yang sering hadir gitu teman-teman, kemudian jadi pikiran juga gitu teman-teman ya, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya, dan kemudian kalian juga bisa mengerti penyebab dari mana sensasi itu hadir gitu teman-teman. Makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengalami kebingungan ya. Kenapa ini sensasinya hadir terus gitu teman-teman, bahkan selalu bertanya-tanya juga, Pak kenapa nih saya sekarang sedang mengalami ini, Pak kenapa nih sekarang saya sedang mengalami itu, dan sebagainya teman-teman ya. Dan kalau seandainya saya katakan itu lahir dari stres atau terlalu banyak pikiran, kadang suka mengelak ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Padahal untuk 99% sensasi yang hadir itu sebetulnya efek dari kalian terlalu banyak berpikir tentang sensasi dan penderitaan teman-teman ya. Ada perut tidak nyaman sedikit, kalian berpikirnya keras gitu teman-teman, dan ketika berpikir keras, berpikirnya ketakutan gitu teman-teman, yang mengira-ngira ke hal-hal yang tidak benar, di situ ada stres teman-teman ya. Dan ketika stres gitu teman-teman ya, terlalu banyak pikiran ke sana, akhirnya timbul lagi sensasi yang lainnya lagi, ada penegangan otot. Kemudian ketika ada penegangan otot, kalian berpikir lagi teman-teman ya, kenapa ini ya sekarang itu pada pegal-pegal, ada penegangan otot, kenapa bisa seperti itu? Dan akhirnya kalian mengira-ngira lagi gitu teman-teman, dan tanpa disadari di situ kalian ada stres lagi, terlalu banyak pikiran lagi, kemudian timbul sensasi yang lainnya lagi. Dan ketika sensasi yang lainnya hadir lagi gitu teman-teman ya, kalian banyak berpikir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian harus bisa memahami ya, bahwa 99% sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu lahir akibat kitanya terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Terlalu banyak pikiran terhadap sensasi, terlalu banyak pikiran terhadap penyakit, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian terlalu banyak pikiran juga terhadap penasaran-penasaran. Nah itu teman-teman, penasaran-penasaran terhadap sensasi yang setiap hari selalu hadir. Nah itu teman-teman, nah sekarang bagaimana solusinya? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Jadi setiap ada sensasi yang hadir, belajar masa bodoh saja. Mungkin itu lahir karena kitanya terlalu banyak berpikir teman-teman. Nah makanya dari mulai sekarang belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Jadi
enjoy saja, lupakan saja. Tapi Pak, untuk melupakannya itu sulit katanya, kan seperti itu ya. Nah, untuk melupakannya sebetulnya kalian gampang sebetulnya teman-teman ya, untuk melupakan sensasi-sensasi seperti itu, biar kitanya tidak terlalu fokus ke arah-arah apa yang kita rasakan gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman. Untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali caranya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan kegiatan teman-teman ya. Tapi Pak, ini rasanya tidak nyaman. Ya karena memang kalian terlalu banyak berpikir. Inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Setiap ada sensasi yang hadir, rasanya pasti tidak nyaman teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikir lagi, Pak ini tidak nyaman, Pak ini tidak nyaman, kenapa ya Pak, bagaimana cara menanganinya, nanti kalian di situ akan banyak berpikir lagi teman-teman ya. Kalian di situ nanti akan banyak berpikir lagi, dan tanpa disadari di situ stres hadir lagi, dan tanpa disadari sensasinya itu akan selalu berputar-putar seperti itu. Sensasi hadir, kitanya berpikir, nanti ketika kita berpikir, sensasinya hadir lagi. Ketika sensasi hadir, kitanya berpikir lagi. Ketika berpikir lagi, sensasinya hadir lagi. Terus saja berputar-putar seperti itu. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis 99% sensasi yang hadir itu sebetulnya lahir karena kitanya terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang, ketika teman-teman itu sering mengeluh, Pak, saya sekarang mendapatkan ini, saya katakan bahwa itu efek stres, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, stres di sini bukan kalian stres mendapatkan gila, bukan teman-teman ya. Tetapi stres di sini kalian terlalu banyak berpikir ke satu titik, yaitu ke penderitaan, ke sensasi teman-teman ya, sensasi yang kalian hadapi setiap harinya. Padahal sensasi yang kalian hadapi itu lahir karena memang banyak berpikir juga. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kalian berpikirnya itu ke arah-arah yang menyenangkan ya. Besok kata Pak Abdul Rahman juga bakalan sembuh. Nanti ada rasa senang ya. Ketika ada rasa senang, kalian nanti ada semangat lagi. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang kalian jangan berpikir ke hal-hal negatif teman-teman. Berpikirlah yang jernih-jernih, berpikirlah yang menyemangatkan gitu teman-teman, karena setiap sensasi yang hadir di tubuh kita itu efek dari apa yang kita pikirkan. Kita merasa senang karena kita berpikirnya yang indah-indah, yang menyenangkan teman-teman ya. Tetapi kita menderita itu memang kita berpikirnya itu berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang stop berpikir tentang yang negatif teman-teman ya, berpikirnya yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, untuk berpikir yang menyenangkan itu agak sulit. Biasakan dari mulai sekarang berpikir yang menyenangkan. Minggu depan mungkin gua bakalan sembuh. Minggu depan mungkin gua itu bakalan bakalan bahagia. Seperti itu teman-teman ya, biar kalian itu nanti ada semangat ya. Dan ketika semangat hadir teman-teman ya, kalian nanti ada rasa bahagia, ada rasa senang. Kemudian semangatnya hadir, tekadnya kuat lagi untuk menjalankan 3P-nya, melakukan metodenya teman-teman ya. Nah itu di situ baru ada perbaikan. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian selalu bergumul dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman, nanti lahirnya yang negatif-negatif juga sensasinya. Ketika sensasi yang negatif itu hadir karena kalian tidak bisa menerima, nanti akan menjadi pola pikir kalian yang salah lagi, banyak pikiran lagi di situ. Kenapa nih saya mendapatkan sensasi seperti ini? Berpikir lagi di situ. Ketika berpikir lagi nanti ada sensasi lagi. Selalu gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kebanyakan 99%-nya itu lahir dari pola pikir kita yang menakutkan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang mengetahui ke sana, ya alangkah baiknya kalian dari mulai sekarang itu stop berpikir tentang yang aneh-aneh teman-teman ya. Ada perut terasa mengganjal, jangan pernah kalian berpikir itu penyakit ginjal. Nah itu teman-teman, sudah tahu sama dokter itu dikatakan cuman asam lambung saja, ya udah that's it, asam lambung saja. Tapi Pak, takutnya ini penyakit yang lain, takutnya menjalar kena ginjal. Dokter lebih pintar teman-teman, dokter lebih tahu teman-teman, kalian itu hanya bisa mengira-ngira saja. Nah itu teman-teman ya, wah tapi beneran ini di perut, di bagian bawahnya itu terasa sakit, jangan-jangan ini ginjal. Akhirnya pergi lagi ke dokter, dicek lagi ya, di EKG lah, bukan EKG, di rongsen lagi. Dan kalau seandainya sudah dinyatakan baik-baik saja, kalian ada ketenangan tersendiri, pulang deh ke rumah. Nanti di rumah itu ada sensasi seperti itu lagi, kepikiran lagi.
jangan-jangan ini dokternya salah nih. Nah itu yang membuat kalian salah teman-teman ya. Dokter lebih pintar. Kalau seandainya kalian sudah dinyatakan cuma asam lambung saja, ya sudah asam lambung saja. Tapi Pak, kenapa bisa membuat perut itu terasa sakit? Itu mungkin penegangan otot akibat kalian terlalu stres teman-teman ya. Jadi terlalu banyak berpikir ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Yang namanya menakutkan itu sudah pasti ya waspada tubuh kita itu. Yang namanya waspada sudah pasti menegang teman-teman. Dan menegang itu otot-otot kita menegang. Nah itu teman-teman, nah, makanya kalian jangan terlalu banyak berpikir ketika ada sensasi ini itu teman-teman ya. Kalau seandainya sudah dinyatakan sama dokter itu cuma asam lambung saja, ya sudah gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, kok beda ya? Sensasi asam lambung itu banyak sekali teman-teman. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi rata-rata 99%-nya itu efek atau dampak dari kita terlalu banyak berpikir. Nah itu teman-teman, kayak macam telinga berdenging gitu teman-teman ya. Itu bisa dari efek stres teman-teman, terlalu banyak pikiran bisa ke sana teman-teman ya. Apa hubungannya ketika kita stres kemudian telinga seperti berdenging? Ketika kita stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang negatif teman-teman, kembali lagi otot kita itu menegang. Sudah pasti saluran-saluran darah kita itu terhimpit oleh penegangan otot teman-teman, sudah pasti ya. Aliran darahnya tidak lancar, aliran oksigennya tidak lancar. Sudah pasti kerja telinganya juga nggak lancar teman-teman, yang nggak maksimal 100%. Nah itu teman-teman, berdenging, kadang bergemuruh juga. Nah itu teman-teman, ketika ngomong itu kayak macam bergemuruh. Ketika mendengarkan diam-diam seperti ini, ketika nongkrong tiba-tiba berdenging. Nah itu teman-teman, itu sensasi ketika kita terlalu banyak berpikir ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, kemudian mata buram juga bisa ke sana teman-teman. Makanya ketika kalian sensasinya hadir dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, jangan terlalu menyalah-nyalahkan tentang asam lambung teman-teman ya. Sensasi asam lambung itu cuma sedikit kalau seandainya kalian paham. Perut terasa perih, perut terasa panas, perut terasa kembung teman-teman ya. Ada sakit melilitnya juga gitu teman-teman. Kemudian ketika di lambungnya sering begah gitu teman-teman, sering kembung gitu teman-teman. Kemudian naik lagi ke atas, esopagusnya terasa mengganjal, terasa perih. Nah itu teman-teman ya, naik lagi ke atas ke bagian dada, dada terasa panas, dada terasa perih teman-teman. Naik lagi ke bagian tenggorokan, tenggorokan terasa mengganjal, terasa perih, terasa panas teman-teman ya. Naik lagi ke bagian atas, mulut terasa asam, terasa pahit, terasa pedas. Kemudian ada luka-luka lagi gitu teman-teman. Naik lagi ke atas, hidung terasa mempat karena memang panas dalam teman-teman. Kemudian suka mimisan juga, banyak darah keluar gitu di hidung. Nah itu cuma asam lambung saja ketika diikuti juga dengan panas dalam. Sensasi yang lain-lainnya itu sebetulnya efek dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman, kayak macam napas di dada gitu teman-teman ya. Rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis selalu mengalami napas itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis lebih dominan kita itu mengalami ketakutan, walaupun ketakutan itu tanpa disadari teman-teman ya, sehingga itu mempengaruhi kualitas pernapasan kita teman-teman ya. Napasnya terasa berat. Nah itu teman-teman, padahal itu sedang ketakutan. Nah itu teman-teman ya, sedang stres. Kalau seandainya kalian tidak percaya, tengok orang yang sedang mengalami ketakutan, napasnya ngos-ngosan ya. Karena takut dianya teman-teman, tetapi kalian ketakutan itu kadang tidak disadari karena di situ terlimput oleh stres. Nah itu teman-teman. Nah tetapi apakah benar napas itu cuma efek tubuh saja ya, respon tubuh saja? Cek dengan sederhana teman-teman ya, kalian tarik napas panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan. Kalau seandainya tidak ada kendala, itu berarti beres teman-teman, napas kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman, itu cuma bentuk respon tubuh saja saat kalian stres, terlalu banyak pikiran teman-teman. Stres di sini bukan stres gila, tetapi stresnya itu kita itu terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang
merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang penting kalian gimana caranya supaya pencernaannya membaik terus gitu teman-teman ya. Caranya itu cuman minum minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian menjaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya makan itu terus masuk, karena pada prinsipnya orang sakit itu tidak akan membaik tanpa makan. Nah itu teman-teman, selebihnya sensasi apapun lahir dari pola pikir kalian. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja, yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Untuk melakukan menyenangkan itu berbagai macam cara, banyak. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan kegiatan. Nah itu teman-teman, yang penting hindari beban pikiran. Ngomongnya terlalu cepat jadi batuk. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Sama lah, dulu juga saya begitu ya, ketika ada asam lambung dan sensitif psikosomatis suka bingung gitu teman-teman ya. Kenapa ini sensasi sering hadir? Ada apa ini dengan saya? Selalu saja seperti itu. Dan kemudian ketika banyak berpikir, sensasi yang lain-lain itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, biar teman-teman itu tidak kayak macam saya gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang karena sudah adzan Isya teman-teman ya, saya hentikan dulu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman ya bisa memahami bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu bentar teman-teman ya, saya hentikan dulu videonya teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.